Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdih, wa nashkuruhu subhanahu ala gaziri fadlihi haqqa syukrih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah diberikan nikmat sehat wal afiat, dan lebih besar dari itu adalah kita bisa menggunakan nikmat sehat ini untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa hadir di rumah Allah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, menjadi sebab turunnya sakinah dalam hati kita, diliputinya kita dengan rahmat Allah, dikelilinginya kita oleh para malaikat Allah yang mendoakan kebaikan untuk kita, mendoakan rahmat dan ampunan untuk kita semua, dan juga kita termasuk di antara hamba-hamba yang disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin, kita sudah masuk tahun 2021, dan tentu bagi kita umat Islam, kita punya kalender sendiri, kalender Hijriah, meskipun kita lebih tahu kalender Masehi daripada kalender Hijriah. Ya, kalau ditanya umur pasti jawabnya umur apa? Kalender Masehi. Maka paling tidak apa-apa menjadi pengingat buat kita bahwa umur kita makin berkurang. Jatah tinggal di dunia ini makin berkurang. Ya, makin sedikit sekali ya kontrak perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini, ya, semoga yang sisa ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena namanya sisa, ya, bapak-bapak punya duit sisa di dompet, ya, mau pergi melakukan perjalanan, terus ada sisa duit jadi dompet, pasti yang namanya sisa akan dimanfaatkan sebaik mungkin, ya, supaya cukup buat bekal perjalanan. Nah, sisa kita entah berapa tahun lagi, entah berapa bulan, entah berapa minggu lagi. InsyaAllah mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan menjadi sisa terbaik, ya, bekal terbaik yang kita siapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hari ini majelis ilmu ini, kata Nabi, adalah salah satu jalan kita untuk mendapatkan jalan pintas menuju surga insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin mata Allah, kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim, dan kita berada di penghujung pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim, yaitu tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kita sudah bahas sebelumnya tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kita sekarang akan membahas tentang Silaturrahim. Silaturrahim, apa artinya Silaturrahim, Bapak-bapak? Silat artinya apa? Silat artinya menyambungkan. Ar-Rahim artinya, Rahim artinya bisa bermakna kasih sayang. Tapi secara bahasa, Rahim itu berasal dari kata Rahim, yang merupakan, ya, tempat di mana janin itu berada dalam perut seorang ibu.
Nah, silaturahim ini di kalangan kita ada sedikit penyimpangan makna ya. Jadi kalau mau misalnya maksa orang, bahkan termasuk mau kumpul-kumpul yang tidak ada faidahnya ya, kemudian ya bahkan kumpul gapleh gitu kan, terus main judi atau apa, terus nggak mau datang, terus disebutna naon, saya tak mau mutus silaturahim gitu ya, pada gara-gara tidak mau kumpul, padahal kumpulannya kumpulan yang tidak ada faedah ya, kumpulan yang tidak ada manfaat, bahkan mungkin cenderung kumpulannya adalah diisinya dengan perkara yang haram ya, karena teman, sesama teman, terus ketika tidak mau hadir disebut naon, mutus silaturahim. Betul tidak itu? Tidak betul ya. Atau acara kemudian ya acara kumpul, acara reuni, tidak ada masalah dengan reuniannya atau kumpulannya, tapi ketika isinya adalah perkara yang tidak baik, di situ ada perkara maksiat, maka judulnya bukan lagi silaturahim ya. Itu penyimpangan makna ya. Jadi di sebagian orang menyudutkan seseorang dengan istilah silaturahim ya, seperti halnya istilah munafik ya, sekarang jadi salah kaprah ya, tidak mau maksiat disebut apa? Munafik, tong munafik lah gitu kan ya, tong munafik lah gitu. Jadi misalnya nggak mau diajak ke night club ya, atau diajak ke tempat dangdutan, padahal sebelumnya suka main itu, suka maksiat, suka minuman segala macam, pas tidak mau ya dibilangnya apa? Tosok munafik lah gitu. Jadi munafik itu nanti ya, munafik dah nggak jelas ya. Jadi orang tidak mau maksiat itu malah kemudian ya dibenturkan dengan istilah munafik. Nah, demikian juga istilah silaturahim ya. Jadi salah kalau orang berdalih dengan silaturahim kemudian dia dengan dalih itu ya, dengan dalih silaturahim lalu melakukan dosa. Mau kemana? Kumpul sama teman-teman ya, padahal udah tahu tuh kumpul nanti untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, itu perbuatan haram. Lalu dicegah, jangan kumpul. Kalau nggak kumpul takut memutus silaturahim, judulnya kan kita. Nah, ini adalah kesalahan fatal ya. Bisa jadi sekarang kumpul kebo pun disebut silaturahim gitu. Lagi ngapain? Silaturahim gitu. Kalau itu bukan silaturahim, silatulaham itu Baji ya, laham. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, perkara silaturahim ini adalah termasuk perkara besar, perkara agung, di mana orang yang tidak menyambung silaturahim itu termasuk orang yang diancam tidak akan masuk surga oleh Nabi. La yadkhulul jannata qati'an, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim ya. La yadkhulul jannah, dia termasuk ya minal kabair, termasuk di antara dosa besar, memutus silaturahim. Nah, berbicara tentang silaturahim, maka berbicara tentang rahim yang dimaksud adalah yang satu rahim. Kalau kita urut ya, judul silaturahim ini mengacu kepada hubungan nasab memang ya, lebih dekatnya kepada hubungan nasab. Kalau hubungan nasab berarti ayah ibu ke atas ya, kakek nenek ke atas, anak cucu ke bawah, kemudian apa? Paman dan anak-anaknya paman, kemudian saudara ya, kakak, adik. Nah, itu termasuk bagian daripada rahim. Saya coba gambarkan begini. Kemana itu? Jadi dimulai daripada kalau suami berarti ininya adalah istri ya, suami istri, ini berarti istri ya, antara pokoknya posisinya pasti sebagai anak, dia punya pasangan nih, istri atau suami. Ke atasnya ada apa? Ada ayah, ada ibu. Ayah juga punya apa?
punya ayah lagi, punya ayah, punya ibu. Ibu juga punya apa? Punya ayah, punya ibu. Itu. Nah, kemudian ke bawahnya apa nih? Anak laki, anak perempuan. Ini juga ada lagi ke bawah. Kemudian ke samping apa? Nah, ini saudara berarti kan? Nah, saudara, ada saudara itu saudara kandung, ya, saudara kandung. Ada saudara seayah. Bawahnya di sini juga ada saudara seibu. Saudara kandung punya anak, namanya apa di sini? Ponakan, ya kan? Di sini juga sama. Ini ponakan. Nah, ayah punya apa? Punya saudara, berarti buat kita apa? Paman kan? Ya, paman. Itu kan. Paman juga punya anak. Anak paman namanya apa? Paman kandung, paman seayah, paman seibu. Nah, ini juga punya anak. Namanya apa ini anak paman? Sepupu. Ya, namanya sepupu. Nah, ini masih ikatan nasab, walaupun sepupu bukan mahram ya. Sepupu bukan mahram. Nah, tetapi berbicara tentang hubungan daripada yang disebut dengan silaturahim, hubungannya adalah hubungan nasab. Yang paling pokok adalah hubungan dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, kemudian dengan anak. Ya, ke samping berarti dengan pasangan, dengan suami atau kemudian dengan istri. Maka ketika berbicara tentang la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, yang paling pokok adalah orang yang memutus hubungan dengan orang tua. Ya, durhaka kepada ayah, durhaka kepada ibu, ya, atau kemudian memutus hubungan dengan istri, memutus hubungan dengan suami, melakukan hal-hal yang bisa memutus hubungan. Artinya apa? Melakukan hal-hal yang sifatnya durhaka, baik durhaka istri kepada suami atau suami kepada istri, ya, anak kepada orang tua, atau kita sebagai orang tua kepada anak. Ini kategori apa? Qati'un. Kategori apa? Qati'un. Qati'un artinya apa tadi? Memutus. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, di dalam definisi para ulama yang disebut dengan silaturahim adalah isalu ma amkana minal khair wa daf'u ma amkana 'anil syarr. Isal yakni menyambungkan ma amkana minal khair, apa-apa yang bisa berbuah kebaikan, wa daf'u ma amkana 'anil syarr, dan menyambungkan hal-hal yang bisa menolak sedapat mungkin dari keburukan. Jadi ketika menyambung silaturahim itu dua hal yang harus didapatkan. Satu, berbuah kebaikan. Yang kedua apa? Mencegah daripada keburukan. Dan yang namanya kita menyambung kebaikan itu tergantung keadaan. Orang butuh bantuan, ya, beda-beda. Ya, ketika kita silaturahim, si fulan ini ternyata butuh bantuan dalam bentuk harta, kita bantu dalam bentuk harta. Ya, orang kelaparan, kita bawakan apa? Makanan. Tong doa hungkul, mual wareg dicenangkan gitu. Ya, orang lagi kelaparan terus dipasihan doa gitu. Doa makan baru bagus, doa makan gitu, ya. Nah, jadi alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Lapar kasih makan, takut kasih rasa aman, gak punya tempat tinggal kasih tempat tinggal. Itu bentuk silaturahim. Gak bisa baca Quran, cari atau ajarkan cara baca Al-Quran. Gak punya Iqra, kasih Iqra. Gak punya Quran, kasih Al-Quran. Ya, hasbal hajah, sesuai dengan kadar kebutuhan. Jadi silaturahim itu bukan hanya anjang sono gitu, ya, ketemu sudah selesai, tidak ada faedah apa-apa.
Harus berbuah apa? Kebaikan, melahirkan, mendapatkan kebaikan, atau mencegah apa? Keburukan. Oh, ternyata lagi sakit. Nah, datangnya kita harus minimal apa? Mengurangi sakitnya. Tong datangna kita malah ngariweuhkeun ke rumah sakit, kedatangan kita kudu nyiapkeun segala macam oleh-oleh, nyiapkan makanan ya. Nu aya boro-boro kita bawa hadiah, bawa makanan, nu aya di rumah sakit sareep gitu kan, dari pakai nyuguhan gitu. Nah, ini enggak bagus ya. Jadi ya betul-betul kita terapkan tuh ya, tahadu, saling memberi hadiah sehingga menimbulkan tahabu, menimbulkan kasih sayang, menimbulkan rasa saling mencintai. Ya, nanti ada teknik kita menyambung silaturahim. Dan hadirin, ini adalah amalan juga dalam bentuk bir kita, berbuat baik kita kepada orang yang sudah meninggal. Bapak kita sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal. Nasihat Nabi, cara kita birruhuma, berbakti kepada keduanya yang sudah meninggal adalah ausil rahimah, sil rahimah. Ya, sambungkan ya, kembali silaturahim lagi kepada orang-orang yang suka disilaturahimi oleh orang tua. Kerabatnya orang tua disambung lagi. Bapak, ibu kita punya kerabat, punya saudara, sambung silaturahim kepada. Itu bentuk apa? Birruhuma, bentuk berbakti kepada mereka di saat mereka sudah meninggal dunia. Ini jalan menuju surga. Jadi perkara silaturahim ini bukan perkara sepele. Ancamannya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Di cara memahami silaturahim, jangan kemudian terlalu melebar meluas, tetapi yang pokoknya malah hilang. Kita menyambung silaturahim dengan kawan, dengan teman, bahkan puluhan tahun yang lalu, teman SD, ya, bahkan teman TK, ada alumninya kan, ya, ya, teman zaman iraha gitu kan, enak baroga anak incu gitu silaturahim judulnya. Tapi di rumah dengan suami rusak hubungan, dengan istri rusak hubungan, dengan orang tua rusak hubungan, dengan anak rusak hubungan. Bagaimana bisa menyebut dirinya sebagai orang yang menyambung silaturahim? Karena yang paling pokok dalam silaturahim adalah menyambung hubungan dengan yang paling dekat dengan kita, yaitu orang tua, anak, pasangan suami, atau kemudian istri, saudara, adik, dan kakak. Tetapi potensi untuk putus silaturahim ya itu besar karena setan mengejar itu. Makanya biasa adilancek sok tara akur gitu kan. Supaya putus silaturahim. Ya, termasuk targetnya setan adalah putus hubungan suami istri. Ya, putus hubungan suami istri. Itu yang paling besar targetnya iblis. Ketika syaitan bala tentaranya berhasil memisahkan antara suami istri, maka kata iblis yang berada di atas singgasananya waktu itu, ya, ketika ada iblis atau syaitan berhasil membuat firaq, ya, membuat putus antara suami istri, kata iblis apa? Ni'ma anta, ni'ma anta. Nah, you is the best, ya, baru ini yang paling bagus, ya. Disuruh duduk di samping singgasananya iblis. Nah, termasuk adalah durhaka kepada orang tua. Masya Allah, hari ini gara-gara nggak dikasih kuota bisa terancam nyawa orang tua, ya kan? Iya betul, gara-gara masalah handphone, ya, handphone tidak bisa diupdate, diupgrade, gitu kan? Orang tua bisa mendapatkan ancaman dari anak. Ya, orang tua sudah hampir banyak yang kehilangan wibawa di hadapan anak. Ya, dulu sebagai anak ke orang tua itu betul-betul bapak walaupun lulusan SD wibawanya luar biasa gitu. Ya, peci nawe disimpan moal wani ngalengkahan, ini boro-boro peci na. Ya kan, kepalanya aja dilewatin begitu. Nah, ini la haula wala quwata illa billah. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas tentang silaturahim, yang paling kita harus perbaiki adalah hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan orang tua. Kalau selama ini ada keretakan, perbaiki lagi. Ya, hubungkan kembali. Ya, hubungkan kembali. Ya, ketika misalnya qaddar Allah mendapatkan pasangan yang sensitif,
orang tua yang sensitif, kan beda-bedanya. Ada ibuna sensitif, salah dikit gede-gede kan gitu, atau bapaknya makin tua makin sensi juga begitu kan. Nah ini disitulah malah ujiannya, karena Nabi mengancam la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan silaturahim. Adapun pengembangan di dalam bahasa kita, silaturahim itu jadi menyambungkan, ya, menyambungkan hubungan dengan siapapun, ya, dengan semua orang muslim. Maka ya bisa aja sebenarnya kalau ditarik-tarik ke atas masih kenesa anak incu Nabi Adam begitu ya. Ya, cuman kalau dari penjelasan makna silaturahim adalah yang satu nasab, ya, satu darah, atau ada ikatan nasab, maka itu masuk silaturahim. Ya. Dalam bahasa Arab kalau berkunjung kepada saudara atau berkunjung kepada teman, ya, sahib, itu namanya ziarah. Namanya apa? Ziarah. Ya, tetapi kan nggak biasa kita. Saya mau ziarah dulu, kita dianggapnya makam deh gitu. Mau ziarah ke rumah antum, rumahnya dianggap kuburan nanti ya. Dalam bahasa Arab, uridu an azurakum, saya mau berziarah ke rumah antum, maksudnya berkunjung. Nah, tetapi tentu ya, yang dimaksud dengan silaturahim ketika pun mau dikembangkan dalam wujud hubungan tali persaudaraan, itu namanya silatul ukhuwah. Silatul ukhuwah, hubungan persaudaraan. Dan hubungan persaudaraan itu ya yang dibangun di atas dasar iman, karena Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya semua orang yang beriman itu hakikatnya apa? Bersaudara. Dan persaudaraan di atas iman jauh lebih kuat daripada persaudaraan di atas dasar nasab, karena persaudaraan hanya sekedar nasab berhenti sampai meninggal dunia, tapi persaudaraan karena dasar iman nyambung terus sampai di akhirat. Nabi Nuh dengan Kan'an nasab, ya, anak dengan ayah, tapi karena hubungannya semata-mata nasab, meninggal Nabi Nuh, meninggal Kan'an, tidak akan lagi bertemu di akhirat. Tapi meskipun dia tidak bernasab yang sama dengan para pengikutnya, tapi dia dibangun di atas pondasi iman, itu yang disebut dengan saudara seiman. Saudara seiman ini lebih kekal, ya, daripada saudara senasab. Nah, makanya yang lebih mantap adalah sudah saudara senasab juga adalah saudara seiman. Masya Allah. Ini yang disebut dengan ukhuwatul iman, ya, saudara di atas iman. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang keberadaannya dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Jadi bayangkan nabi saja cemburu, ya, luar biasa kalau dicemburui oleh nabi, ya. Nabi aja sampai cemburu terhadap orang tersebut. Kata Nabi SAW, inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada. Sesungguhnya di antara hamba Allah ada hamba-hamba yang bahkan para nabi dan para syuhada pun cemburu, ya, tertarik dengan mereka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man hum la'allana nuhibbuhum, siapa mereka agar kami juga bisa mencintai mereka. Lalu Nabi SAW menjawab, hum qaumun tahabu fillahi min ghairi amwalin wala ansab. Coba lihat, yaitu mereka yang tahabu fillah, saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, min ghairi amwalin wala ansab, tanpa ada hubungan, ya, amwal, dan juga tanpa ada hubungan nasab. Jadi bukan karena hubungan bisnis, bukan karena hubungan nasab. Kan orang itu hubungan itu bisa karena hubungan bisnis, bisa jadi sangat erat kuat. Kenapa? Karena sama-sama ada hubungan bisnis, ya. Atau juga hubungan nasab. Ini yang membuat seseorang bisa sangat kuat hubungannya.
Nah, ada hamba-hamba Allah tahabu fillah, mereka saling mencintai karena Allah. Kok bisa saling mencintai? Karena sama-sama mencintai Allah, sama-sama sedang berjuang melaksanakan perintah Allah, sama-sama sedang berdakwah ilallah, disatukannya oleh itu. Nah, karena punya satu kesamaan, ingin mencintai Allah, ingin melaksanakan perintah Allah, ingin berdakwah ilallah, lalu saling mencintai. Padahal tidak ada hubungan apa? Nasab. Juga tidak ada hubungan bisnis. Akhirnya apa? Kata Nabi SAW, wujuhuhum nurun ala manabira min nurin. Wajah-wajah mereka bercahaya di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Masya Allah, mantap nih ya. Jadi kata Nabi SAW, wujuhuhum nurun, wajahnya bercahaya di atas mimbar-mimbar bercahaya. La yakhafuna idza khafan nas wa la yahzanuna idza hazinan nas. Mereka tidak takut ketika orang takut dan tidak bersedih ketika orang-orang bersedih. Nah, makanya kalau mau ini harus saling mencintai karena Allah. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah, apa yang kita ucapkan, Pak? Ya, kita hafalnya. Apa kata Nabi? Kalau engkau mencintai seseorang, maka beritahukanlah kepadanya. Ya, kalau kita mencintai seseorang, artinya mencintai karena Allah. Ya, mencintai bapak karena bapak juga mencintai Allah. Maka kata Nabi, sampaikan. Ya, cara menyampaikannya, Nabi bilang, katakan kepadanya, uhibbukum fillah, uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Ya, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Coba Pak praktekkan, uhibbuka fillah. Ya, kalau ibu-ibu, uhibbuki fillah, uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Tapi kok tong dipakai engke ka bapak ke akhwat, uhibbuki fillah. Wah, bahaya ini. Modus itu ya. Ya, aku mencintaimu karena Allah gitu. Karena itu dipakai oleh beberapa aktivis gitu. Judulnya meraktekkan. Saya lagi praktek hadis Ustaz ya. Cuma jangan salah di kaprah, ini yang salah praktek. Ya. Jadi tapi sesama ini para sahabat saling menyampaikan itu, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Saya dengan terus mengatakan kepada ikhwan semua dan akhwat, uhibbukum fillah. Saya mencintai kalian karena Allah. Jawabannya apa, Pak? Tong amin wah gitu kan, amin. Apa jawabannya? Sama-sama begitu. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani li ajli. Panjang deh gitu. Panjang deh. Ahabbakallah. Ya, ahabbakallah, semoga Allah mencintaimu. Alladhi ahbabtani li ajli. Karena engkau telah mencintaiku karena Allah. Bisa jawabannya, Pak? Ya, ahabbakallah alladzi ahbabtani li ajlih. Ulangi. Panjang teuing wae. Ahabbakallahu alladzi ahbabtani li ajli. Semoga Allah mencintaimu yang telah mencintaiku karena Allah. Ya, jadi kita bilangnya apa? Uhibbuka. Kalau laki-laki apa? Kalau laki-laki uhibbuka. Uhibbuka laki-laki, uhibbuki perempuan. Fillah. Jawabnya apa? Ahabbakallah alladzi ahbabtani li ajlih atau lahu? Li ajlih enggak apa-apa. Ahabbakallah alladzi ahbabtani li ajlih. Ahabbakallah alladzi ahbabtani li ajlih. Nah, coba dipraktekkan, Pak. Uhibbuka fillah. So kata sambil tepuk yang di sampingnya itu ya. Uhibbuka fillah. Jadi jika nu isin-isin gitu. Asa kumaha jadinya. Uhibbuka
fillah. Jawabannya apa? Ahabbakallah alladzi ahbabta. Uhibbuka fillah artinya apa? Aku mencintaimu karena Allah. Ya. Sedangkan ahabbakallah alladzi ahbabtani li ajli artinya apa? Semoga Allah mencintaimu yang menjadikanmu mencintaiku karena Allah. Jadi betul-betul orang yang mencintai seseorang karena Allah pasti dia akan membenci juga, tapi yang dia benci adalah sesuatu yang Allah benci. Makanya enggak suka ketika saya melihat bapak tidak salat, ketika bapak berbuat maksiat. Nah, itu bentuk kecintaan karena Allah. Orang tua mencintai anak karena Allah, maka kecintaannya itu adalah mencintai apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Kecintaan suami kepada istri karena Allah berarti mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Maka ini bentuk cinta yang sesungguhnya, bukan memberikan semua yang diinginkan oleh pasangan atau oleh anak. Atas nama cinta dan sayang, pokoknya semua yang kamu inginkan saya kasih, bapak kasih. Enggak. Mencintai apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Nah, ini cinta yang akan abadi. Ya, dan ini orang-orang yang di akhirat nanti akan punya minbar khusus, minbarnya bercahaya, dan kemudian kita pada duduk di situ dengan wajah-wajah bercahaya sampai para nabi dan rasul kemudian lewat dan iri. Siapa itu? Ya, kalau jawab mereka adalah alladzi tahabu fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka harus siapa? Kalau betul-betul saling mencintai karena Allah, harus lapang dada ketika saling mengingatkan. Ya, bahkan harus saling meminta, tolong ingatkan saya kalau saya salah. Jangan dibiarkan. Orang yang mencintai karena Allah pasti siap untuk saling menasehati, saling mengoreksi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Al-Qur'an Rasulullah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah akan menanamkan dalam hati mereka wudda. Apa wudda itu? Mawaddah, rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang. Nah, ini adalah bentuk bagaimana kita memperkuat silah. Ya, kalaupun mau misalnya menggunakan istilah silatul ukhuwah, enggak apa-apa silatul ukhuwah. Tapi kalaupun kita sebut silaturahim, ya, dalam ejaan bahasa Indonesia silaturahim ini mencakup kepada seluruh hubungan, ya, persaudaraan. Ya, yang jelas baik itu silaturahim yang dibatasi oleh nasab-nasab ataupun ya silatul ukhuwah lebih luas lagi, itu kemudian mendatangkan pahala yang sangat besar, mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi memperingatkan tentang hakikat silaturahim, bahwa silaturahim itu tidak sebatas saling memperhatikan, ya, saling ketemu, saling berjumpa, ya. Apalagi hari ini susah untuk saling berjumpa, ya. Tapi Nabi mengatakan laisal wasilu bil mukafi, tidaklah dianggap silaturahim orang yang saling membalas, saling memberi. Tetapi walakinnal wasil alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Sesungguhnya yang menyambung silaturahim adalah orang yang apabila orang lain memutus hubungan dengannya, dia kemudian balas apa? Bukan balas memutus, tapi balas menyambung silaturahim. Jadi ada silaturahim, ada mukafaah, mukafi. Kalau mukafi artinya apa? Orang yang membalas, dia ngirim bolu, dibalas ngasih bolu, ngirim gudeg, dibalas ngasih gudeg, gitu kan? Jadi bawa oleh-oleh, dibalas ganti balas oleh. Nah, itu bukan termasuk silaturahim. Ya, orang yang silaturahim sesungguhnya kata Nabi adalah orang yang dia memutus hubungan. Ini beratnya di situ kan? Ya, berarti misalnya dia tidak pernah memperhatikan kita, nggak pernah bawa oleh-oleh, datang ke rumahnya pun dicuekin, tapi kemudian kita malah berbuat baik. Berat nggak, Pak? Berat, Bu? Berat kan? Ya, menyambung silaturahim orang yang memutus hubungan dengan kita. Ya, karena kita merasa tidak dihargai, merasa ya tidak dihormati sebagai kakak, sebagai orang tua, apalagi gitu kan. Nah, maka tetapi kata Nabi, itulah hakikat orang yang silaturahim, yaitu adalah apa?
walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha, yaitu orang yang apabila orang lain memutus hubungan lalu dia menyambung hubungannya. Maka nanti dalam hadis Nabi disebutkan tentang seseorang yang, ya Rasulullah, aku senantiasa menyambung silaturahim dengan keluargaku, tapi mereka membalasnya dengan keburukan. Aku memberikan sesuatu kepada mereka, tapi mereka tidak malah membalasnya juga dengan fitnahan, dengan tuduhan dan sebagainya. Nah, maka kata Nabi SAW, tetap engkau dengan melakukan seperti itu, karena kebaikan itu untuk siapa? Untuk kita. Dan itu hakikat daripada silaturahim. Jadi kalau cuma bisa membalas kepada yang berbuat baik, itu belum masuk kategori silaturahim. Itu baru namanya mukafi. Ya, mukafi itu orang yang membalas sesuai dengan apa yang dia terima. Orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang menyambung di saat orang lain memutuskan hubungan dengan kita. Kita stop dulu dengan adzan Isya. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, baik hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kita faham sekarang tentang hakikat silaturahim, bukan hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi malah sebaliknya, berbuat baik kepada orang yang bersikap tidak baik kepada kita. Itu inti silaturahim. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik namanya mukafi, ya, namanya apa? Mukafi. Dan itu ibaratnya wajar, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, memberi hadiah kepada orang yang suka memberi hadiah, itu mukafi namanya. Bawa oleh-oleh kepada orang yang suka mengirim oleh itu namanya mukafi. Yang namanya silaturahim misalnya, ya, dia nggak pernah ingat kita, nggak pernah kirim kepada kita, tiba-tiba kita kasih pulsa misalnya, ya, jol-jol ngasih pulsa, ngasih kuota begitu, kirimkan, ya, kebetulan kita jualan pulsa misalnya gitu kan, ya. Habis itu tolong nanti kalau beli pulsa jangan kemana-mana, ke saya aja. Oh, itu mau modus seperti itu, ya. Kita mengirim sesuatu, memberikan sesuatu, ya, padahal ya semua juga tahu, istri kita tahu, Pak, pan eta teh boro-boro ingat ke orang gitu kan, nuju Bengharna, nuju wah boro-boro ingat segala macam diceritakan oleh istri, lalu kita malah berbuat baik. Itu bentuk silaturahim, tapi memang berat. Tapi itulah nilai keutamaan silaturahim, ya. Nah, maka ketika seseorang melakukan itu karena Allah, maka dengan itu dia akan merasa apa yang dia lakukan itu bernilai. Nah, makanya cara kita membangun silaturahim, istiqomah dalam silaturahim, yang pertama adalah niatkan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, mengharapkan balasan dari siapa? Dari Allah. Kalau dari orang, ya, pas dikasih mungkin dia say thank you gitu kan, tapi bisa jadi sorenya, malamnya, besok lusanya udah berubah lagi. Ya, manusia bisa berubah, tetapi Allah Subhanahu wa taala maha adil. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha menghisab setiap amalan yang kita lakukan. Maka sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ketika kita melakukan sesuatu, ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura, ya, bahwa sesungguhnya kita memberikan apapun itu semata-mata untuk mendapatkan wajah Allah, yakni ridho Allah, ya. Jadi kunaon atuh, kenapa kita terus-menerus berbuat baik padahal dia nggak pernah berbuat baik kepada kita? Bukan karena dia, tapi kita mengharapkan ridhonya Allah. Ini memang berat, tapi begitulah sikap seorang mukmin agar dia bisa istiqomah terus berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik saat orang berbuat baik kepada kita, perbuatan baik kita tidak akan bisa istiqomah, ya. Perbuatan baik kita dikendalikan oleh orang lain. Maka Allah mengajarkan kepada kita saat kita memberi sesuatu, niatkan untuk mendapatkan ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hadirin. Jadi dalam Quran surat Al-Insan ayat 9 dikatakan bahwa innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian itu hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak membutuhkan balasan. Wala syukur, juga tidak membutuhkan terima kasih, ya. Ini Masya Allah. Jadi bersikap legowo, bersikap lapang dada. Karena ada orang yang bahkan dikasih sesuatu oleh kita boro-boro
membalas, ngasih terima kasih pun tidak, ya. Nyeri hati itu. Nah, kalau nyeri hati masih belum karena Allah berarti, ya. Amak-amakan setelah kita ngasih karena orang yang dikasih nggak senyum-senyum aja gitu kan. Nah, berarti ini kita masih belum karena Allah. Jadi ya latihan untuk apapun yang orang lakukan kepada kita, tetap kita berbuat baik karena perbuatan baik itu diniatkan karena Allah. Yang kedua, ya, menghargai setiap jasa kebaikan orang lain terhadap kita, ya, mengingat kebaikan dan menghargai setiap jasa kebaikan orang lain kepada kita. Nabi SAW, ya, mengajarkan kepada kita dalam hadisnya, man ista'adakum billahi fa'iduh, siapa yang meminta pertolongan kepada kalian maka bantulah dia dengan nama Allah. Wa man sa'alakum billahi fa'atuhu, dan barang siapa yang meminta tolong kepada kalian maka berikanlah pertolongan kepadanya. Wa man ata ilaikum ma'rufan, dan siapa yang memberikan suatu kebaikan kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah dia. Fa illam tajidu, ya, matukafi'u, kalau engkau belum mendapatkan sesuatu untuk membalasnya maka fad'ulahu, ya, doakanlah dia. Jadi kalau ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, balas, ya, balas dengan yang semisal dengannya. Dia ngasih sesuatu, ngasih makanan, ya, ngasih asakan tiba-tiba gitu kan, ngasih sarapan atau ngasih apapun. Nah, fakafiuhnya itu adalah balas dengan yang semisal dengannya, ya. Jadi kalau ngasih pakai wadah sama tupperware-nya, nah pas mengembalikan tupperware itu sudah berisi gitu, ya. Nah, tong sampai tupperware lagi tadi wihkeun deui, karena ibu-ibu lebih deg-degan kalau tupperware-nya nggak balik lagi gitu kan. Ya, jadi isi nama teh sabaraha atau cenah tupperware-na mah. Nah, jadi bagusnya apa? Dikasih sesuatu, nah pas ngembaliinnya sudah juga dikasih isi dalamnya. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa. Kalaupun tidak mampu, tidak ada sesuatu untuk diberikan kembali, maka jangan lupa untuk fad'ulahu, doakan dia. Apa doanya? Jazakallahu khairan. Itu yang diajarkan oleh Nabi, ya, yang diajarkan oleh Nabi ucapannya apa? Jazakallahu khairan. Itu kalau untuk laki-laki. Kalau perempuan apa? Jazakillahu khairan. Bedanya jazaka sama jazaki. Allahnya sama Allahu, karena yang membalasnya Allah. Jangan jazakallaha, ya, tapi jazakallahu. Jazakallah khairan. Jazakillah khair. Itu minimal, paling minimal. Jika ada yang memberi sesuatu kepada kita, spontan kita ucapkan apa? Jazakallah. Baru bilang nuhun, baru bilang apa? Thank you. Jangan langsung thank you dan nuhun aja. Yang lebih dibutuhkan oleh dia kalimat apa? Jaza. Karena apa artinya jazakallah? Wallahu a'lam. Jazakallah artinya apa? Semoga Allah membalasmu khairan. Apa artinya khairan? Dengan yang lebih baik. Nah, kita nggak tahu balasan Allah untuk dia apa, maka itu cukup, ya, minimal pengganti dari tadi, ya, kita membalas yang sejenis dengannya. Jadi kita ucapkan jazakallah khairan. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang paling berat juga. Ada 3 hal yang nanti di akhirat mizan aja langsung berat timbangannya ketika melakukan 3 hal tersebut. Ya, 3 hal ini membuat mizan menjadi sangat berat. Mizan itu timbangan. Jadi kasih amalan ini, amalan itu biasa, tapi kasih 3 amalan ini beratnya timbangan mizan. Apa salah satu di antara 3 amalan tersebut? Memaafkan orang. Nah, memaafkan orang itu timbangan mizan kita, nu asalnya kosong, dikasih timbangan amalan kita memaafkan kesalahan orang langsung berat. Nah, makanya memaafkan pun adalah perbuatan yang sangat berat. Karena timbangan amal di mizan nanti, ya, daripada saat kita memaafkan orang lain, langsung timbangan mizan kita menjadi sangat berat, kata Nabi SAW. Nah, makanya salah satu bentuk silaturahim adalah apa? Memaafkan. Tapi yang bersifat apa? Kesalahan sifatnya menyangkut pribadi. Ya, menyangkut pribadi. Mungkin dulu pernah mendolimi kita, maafkan. Makanya salah satu doanya
Hasan Al-Basri, setiap malam doanya Hasan Al-Basri, Masya Allah, apa? Allahumma afu amman zalamani. Ya Allah, maafkanlah orang yang telah mendolimiku. Nah, coba setiap malam Hasan Al-Basri doanya begitu. Sampai-sampai ada muridnya kan selalu datang tuh, ya, dan selalu mendengar doa itu daripada Hasan Al-Basri, lalu berkata, wahai Tuan Guru, setiap saat, setiap malam aku mendengar doa ini darimu, sampai-sampai aku berharap ingin mendolimimu juga, supaya aku mendapatkan doa itu. Ya, jadi hampir setiap hari Hasan Al-Basri berdoa begitu, ya Allah, maafkan orang yang pernah mendolimiku. Lalu dengan pertanyaan itu kata Hasan Al-Basri, aku berharap Allah mengampuni dosa orang yang mendolimiku, karena Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, bahwa siapa yang memberikan maaf dan berbuat baik, maka pahalanya itu diserahkan kepada Allah. Jadi pahala tanpa batas bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, saat memahami ini itu, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan maaf kita? Orang yang paling dekat dengan kita, istri, suami, dengan segala macam kesalahannya. Mereka paling banyak berhak mendapatkan maafnya kita, karena kita juga punya banyak salah. Orang tua, anak, ya, mereka juga paling berhak mendapatkan maaf dari kita saat mereka berbuat salah. Lalu kemudian baru aqarib, kerabat, saudara, adik, kakak, teman, paman, tetangga dan sebagainya. Ya, nah maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun termasuk di antara ciri orang yang bertakwa. Apa kata Allah tentang orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, yaitu adalah afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Allah yuhibbul muhsinin. Yang terakhir, yang keempat, ya, menyadari bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Sebagaimana orang punya kekurangan, orang lain juga punya kelebihan. Sebagaimana kita juga punya kelebihan, kita pun punya kekurangan. Nah, memahami keseimbangan itu, maka kita tidak akan pernah dapatkan teman yang sempurna, bahkan pasangan yang sempurna. Nggak akan pernah dapatkan istri yang sempurna, pembantu yang sempurna, ya, majikan yang sempurna, ya, nggak akan pernah dapatkan. Ya, karena yang maha sempurna adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita untuk saling menyempurnakan. Karena tidak ada yang sempurna. Nah, dengan ini insyaallah kita akan merawat silaturahim, termasuk dengan tetangga tadi, ya, dengan tetangga atau dengan saudara, dengan kawan, dengan teman. Kalau kita berharap punya teman yang tanpa aib, selamanya kita tidak akan pernah punya teman. Kalau kita berharap punya saudara yang tidak ada cacat, selamanya tidak akan pernah kita dapatkan saudara. Ya, maka dari mata Allah, teman yang baik adalah teman yang mampu menutupi aib temannya. Ini yang bisa kita lakukan. Nah, dengan silaturahim ini kita dapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi, yaitu apa? Dua hal. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Siapa yang mau diluaskan, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Apa hubungannya banyak rezeki dengan silaturahim? Coba aja Bapak datang setiap hari ke rumah-rumah, insyaallah dapat suguhan itu, ya. Nah, itu tambah rezeki begitu, ya. Jadi burung aja keluar pagi, pulang sore dalam keadaan apa? Kenyang. Yang penting keluar dari rumah, ya. Niatkan silaturahim, insyaallah Allah akan mudahkan rezeki. Lalu yang kedua adalah dipanjangkan umurnya, kata Imam Nawawi. Ketika orang banyak bersilaturahim lalu dia menebar kebaikan, seperti tadi disebutkan, makna silaturahim adalah menebar kebaikan dan mencegah daripada keburukan, maka kebaikan orang ini terus disebut walaupun dirinya sudah meninggal dunia, ya. Orang akan mengenal si fulan karena kebaikannya, disebut-sebutkan terus kebaikan orang tersebut. Nah, itu namanya terus dikenal. Kenapa dikenal? Karena ada kebaikan yang dia lakukan dan karena dia banyak bersilaturahim. Insyaallah sekali lagi kita niatkan memperkuat silaturahim kita, ya, memperkuat silatul ukhuwah kita,
karena kita hakikatnya bersaudara di atas iman. Semoga Allah yang mempersaudarakan kita di dunia dipersaudarakan pula kelak kita di akhirat, dikumpulkan kita di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.